Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas materi ubi jalar. Jadi, apa sih itu ubi jalar? Ubi jalar atau ketela rambat merupakan tanaman yang termasuk ke dalam famili Convolvulaceae dan dapat berfungsi sebagai pengganti bahan makanan pokok karena merupakan sumber karbohidrat. Menurut Suprapti, tanaman ubi jalar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, susunan tumbuh utama terdiri atas batang, daun, bunga, buah, biji, dan umbi. Yang kedua, batang tanaman berbentuk bulat, tidak berkayu, dan berbuku-buku. Yang ketiga, tipe pertumbuhan tegak dan merambat atau menjalar. Dan yang terakhir, panjang batang tipe tegak 1-2 meter, sedangkan tipe merambat 2-3 meter. Berdasarkan warnanya, ubi jalar dapat dibedakan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, ubi jalar putih, yang kedua, ubi jalar kuning, yang ketiga, ubi jalar orange, dan yang keempat, ubi jalar ungu. Ubi jalar memiliki beberapa klon yang berbeda bila ditinjau dari warna daging umbinya. Berdasarkan pengalaman dan beberapa penelitian, tanaman ubi jalar ungu memiliki beberapa keunggulan dibandingkan klon ubi jalar lainnya. Beberapa keunggulannya dimaksud adalah menstabilkan kadar gula darah, menjaga tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan menyehatkan mata. Selanjutnya yaitu analisis persyaratan bahan tanam. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai bahan tanam agar produksi dapat tercapai secara maksimal adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanaman sebagai sumber bahan tanam sudah berusia minimal 2 bulan. Yang kedua, tanaman tumbuh sehat dan bebas hama penyakit. Yang ketiga, panjang stek berkisar antara 20-25 cm. Dan yang keempat, dalam satu batang stek minimal memiliki 2 ruas batang. Batang stek kemudian diikat dan disimpan pada tempat teduh selama kurang lebih 1 minggu. Macam-macam cara stek umbi antara lain. Yang pertama, stek pucuk atau batang. Stek pucuk atau batang berasal dari tanaman produksi dan berasal dari persemaian atau pembibitan. Untuk persyaratan stek yang baik antara lain, yang pertama, stek berasal dari varietas atau klon unggul. Yang kedua, umur tanaman induk yang ideal tidak lebih dari 3 bulan. Yang ketiga, stek yang mempunyai pucuk. Yang keempat, pertumbuhan tanaman induk sehat dan normal. Dan yang terakhir, kondisi stek pada saat ditanam masih segar. Yang kedua, umbi. Terdapat 2 alasan utama penggunaan umbi untuk bahan perbanyakan tanaman ubi jalar. Yang pertama yaitu umbi jalar harus dirotasi dengan komoditas lain sehingga petani harus menyimpan umbi untuk bibit pada musim tanam berikutnya. Yang kedua, pemenuhan bahan tanam dengan kualitas bibit yang prima. Untuk kelemahan stek asal umbi adalah mengurangi jatah umbi untuk dijual atau dikonsumsi dan membutuhkan biaya dan tenaga kerja lebih banyak. Sedangkan untuk kelebihan dari penggunaan umbi sebagai bahan tanam adalah yang pertama, umbi dapat disimpan untuk waktu yang lama. Yang kedua, pemilihan umbi yang seragam dan baik. Yang ketiga, waktu pengumpulan stek dari persemaian lebih cepat. Selanjutnya yaitu persyaratan umbi yang baik untuk bibit. Yang pertama, umur panen optimal. Umbi dipanen pada umur 3-8 bulan, tergantung varietas dan lingkungan tumbuh seperti ketinggian tempat dan teknik budidayanya. Kebanyakan varietas dipanen antara 4-5 bulan. Yang kedua, ukuran umbi. Umbi yang digunakan sebagai bibit sebaiknya berukuran sedang, sekitar 200 gram per umbi, dan tidak terlalu besar, karena umbi yang terlalu besar lebih cocok untuk dijual. Yang ketiga, umbi sehat. Umbi untuk bibit sebaiknya berasal dari tanaman yang sehat dan pertumbuhannya baik.
umbi sebaiknya tidak terserang oleh hama, penyakit, atau mengalami kerusakan mekanis selama proses pemanenan, pengangkutan, dan pasca panen. Yang ketiga, perbanyakan dengan menggunakan biji. Untuk perbanyakan dengan menggunakan biji hanya ditunjukkan untuk mendapatkan varietas baru. Perbanyakan umbi jalar menggunakan biji tidak disarankan untuk tujuan produksi. Selanjutnya yaitu persiapan lahan. Yang pertama, syarat tumbuh. Di Indonesia, tanaman umbi jalar dapat tumbuh di daerah pesisir pantai hingga ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Umbi jalar dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Umbi jalar dapat tumbuh dengan baik pada tanah dengan derajat keasaman 5,5 hingga 7,5. Namun demikian, tanah yang optimal untuk pertumbuhan umbi jalar adalah dengan keasaman 6,1 hingga 7,7. Tanaman umbi jalar dapat tumbuh pada daerah dengan kisaran suhu antara 10 sampai dengan 40 derajat Celcius. Suhu optimal untuk pertumbuhan umbi jalar adalah 21 sampai 27 derajat Celcius. Umbi jalar dapat tumbuh dengan suhu pada kondisi lingkungan yang panas dan lembab. Dibutuhkan paling sedikit 4 bulan musim panas untuk mendukung pertumbuhan umbi jalar. Umbi jalar membutuhkan cahaya matahari penuh dengan durasi penyinaran 11 hingga 12 jam per hari. Untuk pertumbuhan vegetatif, umbi jalar membutuhkan 750 hingga 1.500 mm air hujan. Sementara untuk pembentukan umbi dibutuhkan kondisi yang kering. Yang kedua, persiapan lahan. Pada prinsipnya, pengolahan tanah untuk budidaya umbi jalar memiliki cara dan tujuan yang sama dengan pengolahan tanah untuk tanaman lainnya, yaitu agar tanah gembur, bebas gulma, dan memberikan media yang baik untuk pertumbuhan akar dan umbi. Tanah diolah dengan kedalaman 20 cm dan bersamaan dengan pengolahan tanah dilakukan pemupukan dasar dengan pupuk kandang. Pemberian pupuk kandang untuk pengolahan tanah pada lahan seluas 1 hektar dosis yang dibutuhkan sekitar 20 ton pupuk kandang. Tanah yang telah diolah kemudian dibuat guludan dengan ciri khas guludan adalah permukaannya yang setengah lingkaran. Jarak dari pusat ke pusat guludan bervariasi, mulai dari 1 meter hingga 1,5 meter, tinggi guludan 30 cm. Guludan yang telah tinggi menghasilkan umbi yang tumbuh kecil dan panjang, sedangkan guludan yang terlalu pendek, umbi yang terbentuk akan pendek pula. Penanaman umbi jalar di lahan kering biasanya dilakukan pada awal musim hujan atau awal musim kemarau. Umbi jalar yang berasal dari stek pucuk atau stek batang ditanam dengan cara membenamkan 2/3 stek batang ke dalam tanah. Dalam satu guludan terdapat 1 atau 2 baris tanaman. Jarak antara tanaman dalam baris 30 cm dan jarak antar baris 40 cm. Untuk lahan 1 hektar dibutuhkan sekitar 36.000 batang. Pemeliharaan. Untuk pemeliharaan yang pertama yaitu penyulaman. Penyulaman dilakukan dengan mengganti bibit yang mati atau tumbuh abnormal dengan bibit yang baru. Penyulaman sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari, pada saat matahari tidak terlalu terik dan suhu udara tidak terlalu panas. Yang kedua, penyiangan dan pembumbunan. Penyiangan dan pembumbunan tanaman biasanya dilakukan pada umur 1 bulan setelah tanam, kemudian diulang kembali saat tanaman berumur 2 bulan. Yang ketiga, pembalikan batang. Pembalikan batang pada prinsipnya memiliki tujuan utama yaitu untuk menghasilkan umbi yang besar dan berkualitas. Pembalikan batang dilakukan dengan cara menarik batang tanaman agar akar yang tumbuh pada ruas-ruas batang tidak membesar menjadi umbi. Yang keempat, pemupukan. Pemupukan bertujuan menggantikan unsur hara yang terangkut saat panen, menambah kesuburan tanah, dan menyediakan unsur hara bagi tanaman. Pemupukan dapat dilakukan dengan sistem larikan atau alur dan sistem tugal. Pengendalian hama, penyakit, dan gulma. Contohnya yaitu hama kumbang penggere umbi jalar atau kumbang cilas. Kumbang cilas merupakan hama penting pada tanaman umbi jalar di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah yang beriklim kering. Untuk pengendalian secara kultur teknis
terhadap kumbang cilas telah terbukti efektif dan harus menjadi dasar utama dari tingkat pengendalian yang dilakukan. Waktu dan cara panen budidaya ubi jalar. Budidaya umbi jalar biasa dipanen pada usia 3,5 sampai 4 bulan setelah tanam. Umbi dipanen dari dalam tanah dengan cara mencabut batang tanaman atau mengaruk tanah dengan tangan pada sekitar batang tempat umbi ubi jalar berada. Pemanenan dengan menggunakan cangkul dikhawatirkan akan melukai umbi dan dapat menurunkan kualitas serta menurunkan nilai jual umbi jalar. Setelah umbi dipanen, kemudian umbi dibersihkan dari sisa-sisa tanaman dan yang menempel dan dikemas untuk siap dipasarkan. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.